So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya juga mau menyapa yang ada di rumah. Shalom saudara, dimanapun Anda berada. Saya percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara. Patutnya bersyukur pada pagi hari ini karena 1 minggu telah kita lalui dalam setiap beraktivitas. Hingga sampai hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk datang memuji Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam sorga, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, buat kasih dan penyertaan Allah yang luar biasa yang memenuhi setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk melewati hari-hari Bapa. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang untuk membawa puji dan penyembahan kami Bapa. Penuhi lidah bibir kami dalam penyembahan Tuhan. Penuhi bibir kami dalam puji-pujian Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Dipenuhi kemuliaan, penuhi kami Tuhan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Katakan dengan segenap hati, hanya Engkau yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Siapakah kami ini Bapa?
Sehingga Tuhan melayakkan kami untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Tahirkan kami, kuduskan kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, sebelum kami membawa pujian lebih lagi Tuhan. Kami mau katakan dari hati kami bahwa Engkau layak, Engkau kudus Tuhan. Engkau Allah yang suci Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan yang kami panjatkan, kuasa Allah mengalir dari tempat yang maha tinggi di hati kami. Kau saja yang suci. Mari jemaat katakan. Yes. Kau layak terima glory. Yesus kau saja Tuhan, kau saja. Oh Yesus, mengalir kuasa-Mu mengalir. Kau layak terima glory. Haleluya. Mari angkat tanganmu, mari angkat suaramu, segenap hati katakan, Kau saja. Oh Yesus, Engkau saja yang layak Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Oh Kau suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau. Sekali lagi katakan, Kau saja, Kau saja, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Segenap hati kami katakan, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Mengalir dalam hadirat Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau suci Tuhan. Engkau kudus ya Bapa. Kami mau berdiam di bawah sayap-Mu Tuhan. Kami mau berlindung di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak layak. Kami tahu kami tidak mampu Tuhan. Kami mau dimerdekakan oleh darah-Mu. Kami mau Tuhan. Kami mau ya Bapa. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, syukur, syukur, syukur. Mari kita berkata-kata dengan Tuhan. Mari berkata-kata dengan Tuhan. Oh Yesus, puji syukur, puji syukur, puji syukur, puji syukur Tuhan. Yesus Kau baik. Mari saudara kita berkata-kata dengan Tuhan. Mari kita berkata-kata dengan Bapa kita. Oh rataka hina rataka sekia rataka papa 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 papa. Rataka sekia rataka papa 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 papa. Hina rataka sekia rataka papa 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 papa. Rataka sekia rataka papa 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 papa. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi jemaat-Mu dengan kemuliaan-Mu ya Bapa.
Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi memenuhi hati kami, memenuhi hati jemaatmu dimanapun mereka berada. Hinarataka sikiarata papa 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 papa. Engkau kudus, engkau kudus, engkau kudus, engkau kudus. Oh rataka hinarataka sikiarata papa 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 papa. Mari menyembah lebih lagi. Oh rataka sikiarata papa 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 papa. Hinarataka sikiarata papa 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 papa. Oh rataka sikiarata papa 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 papa. Haleluya, 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 haleluya. Engkau kudus. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Menyerah, menyerah, berserah kepada Tuhan. Berserah, 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 berserah. Haleluya, haleluya. Oh rataka sikiarata papa 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 papa. Hinarataka sikiarata papa 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 papa. Oh rataka sikiarata papa 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 papa. Rataka sikiarata papa papa papa. Oh Yesus, puji syukur. Puji syukur, puji syukur, puji syukur, puji syukur Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Taruh tangan kiri di dada saudara. Angkat tangan kananmu dan kita katakan, oh Yesus, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kami hina Tuhan, kami hina Engkau suci Tuhan. Kami hina Engkau suci Bapa. Oh Yesus, kami hina Engkau yang suci Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Katakan lebih lagi, katakan lebih dalam lagi. Oh Yesus, yes, haleluya. Katakan saudara, Yesus yang lebih layak. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Haleluya. Oh syukur, syukur hanya bagimu. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan, kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Hari ini Tuhan kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap memuji Tuhan, bersama-sama katakan amin. Haleluya, saya percaya ada sukacita di tempat ini. Haleluya Yesus, mari kita panjatkan segala puji syukur. Kita bersuka dalam hadirat Tuhan saudara. Haleluya, katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami
mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami jemaatmu, kami katakan, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saya percaya setiap orang yang dalam Tuhan akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, langkah-langkahnya akan ditetapkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Segenap hati katakan, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita katakan, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, katakan, apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara sendiri katakan, tangannya, tangannya, haleluya, sebab Tuhan. Saya ingin yang di rumah juga berkata, tangannya. Apabila ia jatuh, haleluya. Puji syukur Tuhan. Kita katakan dengan iman, tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh, apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Satu hati, satu suara katakan, tangannya. Oh Yesus, sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan, tangannya, 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 tangan Tuhan yang panjang menolong kita saudara. Apabila
ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, syukur Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebentar kita akan menerima berkat firman Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur selalu ya Bapa. Syukur Tuhan, haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita katakan, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Katakan, ku mau, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Syukur.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap pujian penyembahannya sudah kami naikkan Bapa. Biarlah ini boleh menjadi persembahan dupa yang harum di hadapan Bapa. Kini tiba saatnya Bapa. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Bapa berbicara atas kami Bapa. Engkau pakai hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Engkau pakai bibir mulutnya Bapa. Agar apapun yang disampaikannya boleh membawa berkat pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Salam sehat, tetap kuat, dan selalu bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang perkataan berkat. Bicara tentang perkataan berkat, itu berkaitan dengan lidah. Begitu ya. Dan lidah merupakan alat yang sangat kecil dan tidak bertulang. Kalau kita sering menggemakan perkataan melalui lidah, maka kita akan memakan buahnya. Perkataan apa itu? Berkat atau kutuk, saudara akan memakan buahnya. Entah itu berkat dari Allah atau kutuk dari Allah juga. Kita tahu bahwa hidup adalah sebuah perjalanan singkat yang menuju perhentian yang kekal. Artinya begini, selama kita hidup yang sangat singkat ini, apakah kita menjadikan hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang, atau kita menjadi batu sandungan bagi orang? Kenapa saya katakan demikian? Karena hal ini pun berkaitan dengan kehidupan kita. Berkaitan dengan organ tubuh kita yang satu ini. Untuk membangun karakter ilahi, organ ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Entah itu kita sadari atau tidak. Nah, untuk melandasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar dan kita akan perbuat nantinya, biarlah kita akan baca daripada Yakobus pasal 3. Kita akan mulai daripada ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Tema perikop pembacaan kita, dosa karena lidah. Mulai ayat ketiga, dikatakan demikian. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Demikian juga lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan lidah kita juga mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Wow. Ketika saya baca ayat ini, betapa dahsyatnya
alat kecil yang luar biasa ini yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dalam tubuh ini, tubuh jasmani kita. Sekarang tidak kata lagi Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, jarang kita ucapkan. Tapi lebih banyak kita tulis, begitu ya. Kita buat status gitu, itu kan dari buah hati, pikiran kita. Tuhan bilang kayak gini, jagalah kewaspadaan hatimu, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan kita. Bapak Ibu di tempatnya dimanapun saudara berada, firman Allah katakan demikian. Lidah merupakan anggota terkecil dan memiliki peran yang luar biasa dari firman ini. Kehidupan seseorang diumpamakan seperti api yang bisa menghanguskan area yang luas. Lidah juga merupakan seperti kemudi yang bisa digunakan mengendalikan suatu kapal yang besar. Jadi lidah bisa digunakan untuk merusak dan bisa juga untuk membangun dan menjadi berkat bagi kita semua. Tapi firman Allah juga katakan, bagaimana mungkin dari mulut yang sama keluar kutuk dan berkat? Gak mungkin saudara. Ketika saya baca ini, aduh Tuhan, tolong hambamu ini. Apa yang hambamu perbuat, itu mencerminkan siapa diri kita sebenarnya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Entah itu kita umat Tuhan, Bapak Ibu yang di tempat dimanapun Anda berada, kekasih-kasih Tuhan yang mendengarkan hari ini, kalau kita sadari kita milik Allah, saya percaya kita tidak akan gegabah dengan segala sesuatu keadaan yang kita alami. Apapun itu. Mungkin kita berpikir, saya itu hamba Tuhan, saya anak Tuhan, saya sering melayani. Tapi apakah hidupmu sesuai dengan kehendak Allah? Bicara tentang tali kekang, itu bisa diartikan firman Allah. Orang yang hidup oleh firman Allah, dia tidak akan bisa melakukan berdosa-dosa, perkataan yang tidak membangun orang lain. Dan firman Allah itu dikendalikan oleh apa? Penolong kita, Roh Kudus. Seseorang yang terlatih, yang kuat dalam segala perkara dalam kehidupannya, itu perlu proses untuk latihan. Tidak seujuk-ujuk saudara bisa matang dalam kehidupan ini, tidak setiba-tiba saudara kuat dalam segala perkara. Perlu latihan. Habit kita tergantung kita. Habit kehidupan kita tergantung apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kebiasaan-kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang buruk. Perkataan-perkataan yang baik atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Tergantung kita. Saya belajar hari-hari ini. Melatih hidup saya dengan membagikan firman, membagikan kata-kata motivasi yang didasari firman Allah bagi rekan-rekan sekerja saya. Orang-orang yang memang ditetapkan untuk menerima hal itu. Tapi satu ketika juga tidak. Karena memang tidak untuk beliau yang luar biasa itu. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita melatih membagikan itu, sebenarnya kita sedang membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita. Dengan tuntunan Roh Kudus. Baiklah kita saling menyapa satu sama lain dengan firman Allah. Supaya kita membangun tubuh Kristus dengan kekuatan Allah. Bayangkan, kalau kita tidak membangun dengan perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat, berapa banyak musuh yang kita buat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena perkataan-perkataan, lidah ini menggemakan sesuatu yang menjatuhkan orang, bahkan menjatuhkan banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana bisa kita mengendalikan lidah? Coba kita perhatikan ayat yang ke-11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Tuhan Yesus berkata begini, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut kita, perhatikan baik-baik. Apakah itu mendatangkan berkat atau mendatangkan kehancuran bagi orang lain.
Ada standar kehidupan yang saya buat dalam catatan saya. Dikatakan begini. Sebelum kita berkata-kata bagi orang lain, perkataan kita apakah itu benar, ya? Sebelum kita menulis sesuatu dalam wall atau status hidup, status WA kita, apakah itu benar, gitu. Tulisan itu apakah benar sesuai firman Allah, gitu ya. Kemudian tulisan itu apakah perlu bagi banyak orang atau bagi kita sendiri, begitu ya. Bukan hanya orang lain tapi juga kita. Dan juga tulisan atau perkataan yang kita ucapkan, apakah itu baik. Kalau kita buat hal ini, maka kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Orang tidak akan tersinggung dengan perkataan dan tulisan kita. Saya pernah berkali-kali katakan bagi orang muda, engkau hidup bukan kata orang lain. Engkau hidup karena kata firman Allah. Kita hidup bukan kata orang lain, tapi kita hidup oleh perkataan firman Allah. Firman itulah yang membangun kehidupanmu, supaya engkau kuat dalam segala perkara. Bukan kata orang lain yang menjatuhkan engkau, yang menghancurkan engkau, karena kelemahan-kelemahan manusia rohani kita. Tapi Allah mau kita hidup oleh firman. Umpamanya saja, kalau kita ingin mengendalikan lidah, hal yang pertama perlu kita perhatikan apa? Miliki hati yang bersih, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun kita berada. Kalau perkataan kita menjadi berkat, hal yang utama, hati kita ini harus bersih. Lah kalau hati kita enggak bersih, penuh dengan kenajisan, penuh dengan iri hati, kedengkian bagi orang lain, enggak mungkin keluar dari hati kita, dari perkataan lidah kita, perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Jangan katakan kita hamba Allah, pelayan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi banyak perkara, kehidupan perkataan kita tidak mendatangkan berkat bagi banyak orang. Itu terjadi Bapak Ibu. Kenapa? Hati kita belum bersih. Hati kita tidak melatih untuk memberikan banyak perkara dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Hal yang utama harus kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Untuk kita tahu apa yang kita lakukan ke depan. Tuhan katakan apa? Dari sumber yang sama gak mungkin kutuk dan berkat Bapak Ibu. Wow. Hanya bisa mengeluarkan satu kata. Berkat atau kutuk. Kalau kita anak-anak Tuhan, otomatis kita mengeluarkan kata-kata berkat bagi orang lain. Bukan kutuk. Kutuk hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Lah untuk menjadi bersih hati kita harus minta kekuatan daripada Allah. Tuhan katakan apa? Binatang bisa dikendalikan oleh manusia. Siapa yang mengendalikan kita? Roh Kudus. Kendali itulah firman. Yang mengendalikan adalah Roh Kudus. Hanya dengan demikian kita bisa memiliki hati yang bersih. Hanya dengan demikian kita memiliki jadi orang-orang yang kuat dalam segala perkara. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Nah, ketika saya renungkan firman Allah ini, saya cuma bercermin dengan masa lalu saya. Saya bukan orang yang baik dalam perkataan, dalam perbuatan saya. Tapi ketika saya masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya bertobat dan saya minta pemimpinan Roh Kudus. Banyak keubahan yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Perkataan saya jutek, saudara, ketus saya mau bilang. Dan tajam gitu ya. Wow, kalau sudah ngomong satu kali, orang itu bisa klepek-klepek gitu. Tapi ketika Tuhan rubah saya, belajar mengendalikan diri itu enggak mudah. Belajar tunduk, belajar sabar, mendengar apa yang Tuhan bilang apa? Jangan cepat berkata-kata. Cepat mendengar tapi jangan cepat mengeluarkan kata-kata. Itu firman Allah begitu toh,
Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Artinya begini, pikirkan semua yang kita dengar. Renungkan semua yang kita dengar. Kalau itu penting, baru ucapkan. Artinya, segala sesuatu kita minta hikmat Allah untuk mempertimbangkan apa yang kita dengar dan apa yang kita lakukan dari kehidupan kita. Hal yang kedua, dikatakan apa? Teruslah hati kita diisi oleh firman. Bagi orang yang percaya, bagi hamba-hamba Allah. Jangan berhenti Bapak Ibu. Mungkin setiap hari hamba Tuhan itu ngomong firman. Saya mau bilang, makanan manusia rohani kita adalah firman Allah. Makanan manusia rohani saudara dan saya adalah firman Allah. Tapi perlu juga hikmat Allah melalui Roh Kudus untuk menuntun kita untuk melalui kehidupan ini. Untuk membuat hati kita bersih, kita perlu firman dan Roh Kudus. Ini penting banget. Makanya jangan heran. Kita hanya tahu menyembah, tapi kita tidak punya firman. Nonsen saudara. Harus ada dasarnya firman dan kita menyembah Allah dengan baik. Maka roh akan maksimal bertindak dalam kehidupan kita. Dan menghasilkan sesuai dengan standar firman Allah. Ini yang Allah mau hari-hari ini. Makanya firman Allah dari Yakobus 3 ini, Tuhan kasih gambaran. Ini loh, kemudi kok bisa mengendalikan yang besar gitu ya. Api kok bisa menghanguskan banyak hal gitu. Kemudian lidah yang kecil bisa mengangkat ataupun menghancurkan seseorang. Artinya lidah itu penting, sangat penting dan perlu dikendalikan oleh yang Maha Kuasa. Karena manusia sendiri tidak bisa mengendalikan itu. Maka tidak bisa dikuasai oleh manusia itu. Hanya pimpinan dari Roh Kudus dengan pertolongannya kita dapat mengendalikan lidah yang kecil. Memang lidah tak bertulang gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang lagu-lagu lama gitu. Kemudian hal yang kedua dari perikop ini bagaimana kita caranya mengendalikan lidah. Yang kedua kita perlu memiliki penguasaan diri. Coba kita baca ayat yang ketiga. Kita naik ke atas, dikatakan demikian. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya begini. Setiap kita perlu penguasaan diri, ya. Perlu penguasaan diri. Mendisiplin dalam berkata-kata dan berperilaku bukanlah hal yang mudah, tapi perlu usaha untuk mendisiplinkan diri terus-menerus. Dalam perikop pembacaan ayat 3 ini dikatakan mengenakan tali kekang dalam mulut kita. Artinya setiap kita harus memperkatakan firman Allah. Tali kekang bicara tentang firman. Dan firman itu harus diucapkan berulang-ulang dan perlu latihan dan perlu disiplin diri. Gitu. Kalau kita tidak disiplin, kita lepas kendali, maka otomatis kita tidak menguasai diri kita. Ketika orang ngomong A, saudara akan jawab lebih parah lagi gitu ya. Oh, kurang ajar wong iki. Ngono toh, saudara, tak pales orang ini. Aku gak bisa ngampuni gitu. Waduh, emangnya kita ini pengampun gitu ya, Maha Pengampun saudara. Hidup kita singkat. Hidup kita sangat singkat. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan bilang apa? Bapa di sorga tidak akan mengampuni. Jangan simpan dosa, jangan simpan akar pahit, jangan simpan sesuatu yang menghalangi kita untuk menerima berkat Tuhan. Nah, hari ini sungguh kita sebagai anak-anak Tuhan perlu milikilah perkataan yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Jadi untuk mengendalikan lidah, yang pertama, jaga hatimu supaya tetap bersih. Dengan cara apa? Firman Allah. Dan minta pertolongan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Karena orang
yang hidup dengan firman Allah dan pimpinan Roh Kudus, hatinya setiap hari akan diperbarui, dikuduskan dan ditahirkan. Karena firman Allah itu menuntut keputusan untuk kita hidup sesuai dengan standar Allah dan standar kerajaan, warga kerajaan Allah. Makanya Tuhan bilang gini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Orang yang mengandalkan firman Allah, dia tidak akan tersesat. Dengan tuntunan Roh Kudus, dia akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya firman Allah ini kita tutup dengan satu ayat dikatakan. Dari Amsal 18 ayat 21 dikatakan begini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin, firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, menegur kita untuk hidup dalam standar kehidupan daripada Allah. Supaya dengan pengendalian ini kita membangun karakter ilahi dalam kehidupan kita. Karena salah satu pembentukan dari karakter ilahi adalah lidah. Kalau lidah kita kendalikan dengan baik, dengan tuntunan firman Allah dan dengan kendali dari Roh Kudus, maka kita akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Kalau kami hidup sampai hari ini, oleh karena kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, atas berkat-berkat yang luar biasa, yang Kau limpahkan bagi kami semua. Entah pun dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami hidup, kami percaya hidup ini harus memperkatakan perkataan berkat. Supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya banyak orang-orang yang dapat dibangun dan dipulihkan kehidupan mereka. Hingga hidup kami pun mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Bukan karena kami mampu, tapi karena pertolongan Roh-Mu yang kudus, yang menaruh firman Allah dalam mulut bibir kami, untuk disampaikan bagi rekan saudara kami, saudara-saudara kami dalam iman untuk membangun tubuh Kristus. Mampukan kami Tuhan, ikat kami dengan tali kasih-Mu, sehingga kehidupan kami dimampukan dari waktu ke waktu. Berkati kami Tuhan. Siapapun kami yang ada, yang baik kami yang di tempat ini maupun dimanapun Bapak Ibu berada dan saudara orang muda. Mari pergunakan waktu-waktu yang singkat ini dengan firman Allah, dengan perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat sesuai dengan hikmat dan pertolongan dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu yang singkat ini hamba boleh berbicara, tapi Roh-Mu yang luar biasa memberikan pengertian dalam bagi jemaat Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada, orang-orang yang terkasih di dimanapun mereka berada, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Hanya dengan Allah kami sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Dengan Allah kami sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Karena kami adalah umat pilihan. Kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah orang-orang dikasihi oleh Tuhan. Dan berharga dan mulia. Kami ditempatkan dari porsi yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berfirmanlah terus dalam kehidupan kami. Supaya kami dapat melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dengan pimpinan Roh Allah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.